Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas, mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa? Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya. Bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain, namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Berarti kan bagus untuk orang lain, tapi jelek untuk dirinya. Namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain. Dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada. Sekarang buku baru itu sedih penerbitnya. Bajakannya lebih cepat daripada sini masih belum jadi yang dijual bajakan itu sudah ramai. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan dan lain sebagainya.
yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Nah, kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious. Dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Seperti Genghis Khan tadi, dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa. Yang dia mendahulukan subconsciousnya, dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, ya akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.